Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok amat berbahaya bagi anak. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia, asap rokok adalah penyebab bayi meninggal dalam kandungan. Cacatlah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri Rania Natasha Brila dengan MPM D1C025027 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan di sebelah saya ada narasumber. Perkenalkan, nama saya Rosyid Idodin Arifin dengan MPM E1H024033. Saya berasal dari Fakultas Pertanian. Baiklah, di sini saya ingin bertanya. Sejak kapan kamu mencoba merokok dan apa alasan awal yang mendorong Anda untuk merokok? Untuk kali pertama saya merokok itu ketika saya masih duduk di bangku kelas 2 SMA, Mbak. Ya. Jadi waktu itu kebetulan saya lagi mendapatkan masalah dan dari teman-teman saya di lingkungan sekolah itu menawarkan, Syed, coba nih rokok kalau kamu lagi pusing. Dan ternyata saya juga nggak tahu kenapa itu bisa membuat pikiran saya jauh lebih tenang, dan ya itulah kali pertama saya mencoba rokok. Jadi dari teman ya? Ya. Terus yang kedua nih, dalam situasi apa kamu paling sering merokok sebagai mahasiswa? Kalau sebagai mahasiswa saya paling sering merokok itu ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman untuk membicarakan apapun hal itu, dan saya juga sering merokok ketika saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen saya di Fakultas Pertanian. Terus menurut kamu pengalaman dan apa dampak rokok terhadap kondisi fisik dan kesehatan sehari-hari? Kalau untuk sejauh ini ya saya belum merasakan lah dampak negatif dari efek saya merokok sih, Mbak. Mungkin gitu. Terus apakah kebiasaan merokok mempengaruhi aktivitas akademik kamu kayak konsentrasi belajar gitu? Kalau menurut saya sih antara orang merokok dengan hubungannya ketika melaksanakan proses akademik itu tidak ada hubungannya sih, Mbak. Mungkin kalau yang menjadi pengaruh itu mungkin lebih gampang capek aja sih, Mbak. Terus bagaimana pengaruh lingkungan pertemanan di kampus terhadap kebiasaan merokok kamu? Jujur karena saya kuliah di Fakultas Pertanian ya, Mbak, dan di lingkungan saya itu hampir semua cowok sih, Mbak, rata-rata itu semuanya mengkonsumsi rokok juga, jadi nggak mempengaruhi apa-apa sih, Mbak. Terus sejauh mana kamu mengetahui resiko dan bahaya rokok bagi kesehatan? Kalau untuk bahaya rokok itu kan sering banget saya mendapatkan edukasi dari ya terutama dari dosen-dosen lah, menceritakan bahwasanya kalau ngerokok itu akan merasakan dampak jangka panjangnya. Jadi mungkin karena kami masih mahasiswa itu kan masih muda ya, Mbak, kami belum ngerasain, jadi mungkin kami lebih menganggap itu tuh hal sepele ya, kami tidak terlalu peduli. Cuman kan karena dosen itu kan mereka yang hidup itu udah lebih lama dari kita dan mereka pasti tahu dampak dari rokok itu, mungkin gitu. Oke. Terus apakah kamu pernah memiliki keinginan untuk mengurangi atau berhenti merokok? Saya rasa setiap perokok itu pasti punya lah mungkin sedikit keinginan di hati mereka untuk berhenti ngerokok, karena ya selain dari kesehatan saya juga ngerasa karena saya ngerokok itu ya, Mbak, keuangan saya itu lebih cepat habisnya gitu karena rokok. Gitu. Oke. Menurut kamu bagaimana pandangan mahasiswa terhadap rokok dibandingkan vape? Buat sekarang itu memang banyak mahasiswa yang beralih ke vape atau rokok elektrik. Kalau ketika saya tanya itu mereka bilang untuk vape itu resikonya tidak seberbahaya rokok. Cuma kan ternyata dari beberapa penelitian itu menyebutkan bahwasanya vape itu justru malah lebih berbahaya, seperti menyebabkan jantungnya nanti bakal berwarna putih dan lain semacamnya. Cuman ya itu balik lagi ke tadi, karena dampak dari rokok atau vape itu baru bakal dirasain setelah penggunanya itu menggunakannya secara lama. Akhirnya mahasiswa yang sekarang menggunakan itu belum merasakan dampaknya, jadi mereka masih tetap menggunakan. Terus bagaimana sikap kampus atau dosen terhadap mahasiswa perokok menurut pengalaman kamu? Kalau pengalaman saya, sikap dosen atau kampus di Fakultas Pertanian ya mungkin lebih ininya.
setiap dosen itu pasti mengingatkan kan. Kalau di Fakultas Pertanian itu di parkirannya itu apalagi setelah mungkin mahasiswa atau mahasiswinya baru mau masuk atau baru keluar dari kelas, itu pasti mereka duduk-duduk terlebih dahulu di depan parkiran untuk merokok terlebih dahulu sebelum mereka pulang gitu kan. Dan itu sering banget saya ngelihat, atau bahkan saya juga pernah ditegur oleh dosen yang baru saya mengajar bahwasanya di lingkungan kampus itu tidak boleh merokok, karena kan itu kan juga sudah tercantum ya di kode etik mahasiswa bahwasanya mahasiswa itu dilarang merokok atau nge-vape di lingkungan kampus. Nah, jadi saya rasa itu sikap yang bagus sekali diambil oleh pihak kampus terhadap mahasiswanya. Oke, yang terakhir nih, menurut kamu langkah apa yang paling efektif dan realistis untuk menekan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa tanpa memberi tekanan? Mungkin kalau menurut saya langkah yang paling efektif itu dengan cara menyibukkan diri, karena kan orang tuh biasanya ngerokok itu karena mereka itu lagi nggak ada kegiatan gitu kan, akhirnya mereka ngerokok, terus malah karena ngerokok itu mereka melakukan kegiatan yang sia-sia gitu. Jika mereka menyibukkan diri mungkin seperti berorganisasi, olahraga gitu, mereka bakal teralihkan lah fokusnya, dan bahkan ketika mereka sudah tidak merokok dalam waktu seminggu, mungkin mereka bakal langsung merasakan efek bagusnya dari tidak merokok sih. Oke, baik. Terima kasih Roshid atas jawaban atas pertanyaan dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Natasha Brila dengan NPM D1C025027 Prodi S1 Jurnalistik. Dan di sebelah saya, halo semuanya, nama saya Maulana Mali Ibrahim dengan NPM D1CO25009 dari Prodi Jurnalistik kelas A 2025. baiklah, saya ingin bertanya, sejak kapan Anda mencoba untuk merokok dan apa alasan awal yang mendorong Anda untuk mencoba merokok? Nah, pertama kali saya mencoba rokok itu mungkin ketika pas zaman corona, karena pas corona kan tempat tinggal saya itu tidak ada yang namanya lockdown, dan bermainlah bergaul sama teman-teman, lalu kemudian ya iseng mencobanya, tapi waktu itu hanya mencoba sekali itu aja. Biasanya dalam situasi apa yang paling sering merokok sebagai mahasiswa? Oh, untuk sekarang saat ini mungkin sudah makan dan ketika nongkrong bareng teman-teman. Terus pengalaman Anda apa dampak rokok terhadap kondisi fisik? Kalau untuk dampak kondisi fisik mungkin nggak saya rasakan ya, karena selain merokok saya mengimbangi juga dengan olahraga, yaitu dengan jogging dan melakukan push up di pagi hari. Terus kebiasaan merokok yang mempengaruhi aktivitas akademik kayak konsentrasi belajar atau sering bolos? Oh, kalau itu nggak pengaruh sama saya. Terus pengaruh lingkungan pertemanan di kampus terhadap kebiasaan merokok? Ya, mungkin salah satu faktornya juga. Sejauh mana kamu mengetahui resiko dan bahaya merokok bagi kesehatan? Kalau untuk saat ini mungkin ya banyak sih. Salah satunya dari iklan, dan juga di bungkus rokok itu kan ada juga peringatannya itu. Pernah nggak sih memiliki keinginan untuk mengurangi atau berhenti merokok? Pernah, dan sekarang juga lagi mencoba untuk mengurangi rokoknya. Karena ya mungkin ada berpengaruh dikit juga, lagian juga uang banyak habis juga. Kendala terbesarnya untuk mengurangi rokok itu apa? Kendala terbesarnya sih kalau untuk mengurangi nongkrong di luar atau bla bla kegiatan di luar atau di rumah masih bisa, cuma hanya ketika habis selesai makan aja nggak bisa. Menurut kamu bagaimana pandangan mahasiswa terhadap rokok dibandingkan vape? Pandangannya sama-sama merusak sih jatuhnya. Hanya saja rokok itu bisa, apalagi rokok yang filter kuning ya, itu kan bisa membuat tangan menjadi menguning, sedangkan pot tidak. Bagaimana sikap kampus atau dosen terhadap mahasiswa yang merokok? Sepengalaman kamu aja. Sepengalaman ya mungkin karena sudah dewasa ya, jadi nggak terlalu juga bebas sih. Terus yang terakhir nih, langkah apa yang paling realistis dan efektif untuk menekan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa tanpa tekanan berlebihan? Maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Langkah apa yang paling realistis dan efektif untuk menekankan kebiasaan merokok di kalangan mahasiswa? Banyakin aja
kegiatan-kegiatan di luar yang bisa mungkin ya salah satu yang bisa melupakan rokok lah, walaupun tidak bisa melupakan setidaknya mengurangi. Olahraga tadi ya? Ya. Baik, itu saja. Terima kasih Maulana.